Bab 4188. Kedua tetua berpamitan. Kami sudah puas bisa sampai ke tahap ini hari ini. Untuk perjalanan selanjutnya, lebih baik tidak merepotkan tuan muda lagi. Baiklah. Melihat sikap tegas keduanya, Erikin pun mengangguk dengan kecewa. Meskipun menurutnya kedua penatua ini tidak merepotkan, itu akan memengaruhinya. Namun kedua tetua itu juga orang-orang dengan kepribadian yang kuat. Jika kamu memaksa mereka untuk tetap tinggal, itu jelas akan melukai harga diri mereka. Selain itu, Erik tidak tahu situasi di dalam, jadi mungkin bukan keputusan terbaik bagi mereka untuk memaksa kedua tetua untuk ikut. Sebenarnya sebelum aku pergi, ada yang ingin kutanyakan. Arsoli tersenyum lagi. Tuan muda Qiu, apakah kamu Tuan Qin itu? Erik Qin terdiam sesaat, lalu sebentar berubah kembali ke penampilan normalnya, dan mengangguk. Arsoli dan Deno Wang saling berpandangan, keduanya lega. Meski identitas Erik Qin hampir dipastikan, mereka masih merasa nyaman melihat Erik Qin mengakuinya. Tuan Li, kamu terima ini. Setelah berpikir sejenak, Erik Qin menyerahkan penyimpanan tas kepada Arsoli. Ini apa? Arsoli terkejut sesaat, dan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Erik Qin berbalik dan tenggelam ke lautan awan, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk menolak. Tuan Qin pergi terlalu cepat, kata Deno Wang dengan senyum tak berdaya. Dengan bantuan Erik Qin, lukanya hampir sembuh. Tetapi tubuh Taois yang rusak akan membutuhkan waktu untuk pulih. Tuan Qin tidak terburu-buru, dia khawatir kita akan menolak. Saat membuka penyimpanan tas, mata Arsoli memerah dan basah. Apa yang dikatakan benar, di penyimpanan tas ini, ada tumpukan batu roh dan berbagai pil dewa, banyak roh senjata dan bahkan barang dewa. Hal-hal ini tidak ada artinya bagi Erik Qin saat ini, tetapi sangat berharga bagi sekte kecil yang hampir tidak didukung seperti sekte Xingshan. Jelas, Erik Qin tahu apa yang paling diinginkan kedua tetua itu, dan juga tahu apa yang tidak bisa mereka lepaskan. Teknik slip giok lainnya. Di antara hal-hal tersebut, Arsoli memperhatikan slip giok yang sangat istimewa. Setelah mengambil benda tersebut, Arsoli menggunakan kerohanian memeriksanya, lalu Arsoli membeku sesaat. Apa yang salah? Melihat Arsoli seperti ini, Deno Wang pun mengambil slip giok dan memindainya, dan dia pun membuka matanya lebar-lebar, sedikit linglung. Teknik dalam slip giok ini sangat mengesankan, itu adalah teknik pelurus langit, metode milik sekte Xingshan mereka. Erik Qin bertanya kepada para tetua tentang teknik ini sebelumnya, dan meskipun para tetua memberikan teknik kepada Erik Qin, mereka tidak peduli. Tetapi saat ini, teknik ini, yang semula tidak lengkap, menjadi sangat lengkap, dan hubungannya sangat alami, seolah-olah teknik ini seharusnya seperti ini. Kedua tetua tidak tahu persis kapan Erik Qin menyempurnakan metode rahasia sekte mereka, itu sangat halus dan alami. Tuan Qin, bagaimana caranya aku membalas kebaikan yang telah kamu berikan kepada sekte Xingshan? Arsoli mau tidak mau meneteskan air mata di puncak gunung. Ingatan kultivator yang meninggalkan dunia ini akan terhapus. Mereka akan melupakan Erik Qin dan kebaikan yang ditunjukkan Erik Qin kepada mereka. Apakah Erik Qin tidak mengetahui semua ini? Dia pasti sudah mengetahuinya juga, tetapi dia tetap memilih untuk melakukannya. Tuan Qin, terima kasih banyak. Kedua tetua itu membungkuk dalam-dalam ke arah lautan awan, dan sosok mereka secara bertahap disembunyikan oleh kabut putih yang menyelimuti. Bocah Qin ini baik dan benar. Sosok si tua serakah muncul kembali, melihat puncak bintang diselimuti awan dan kabut, lalu menghilang. Apakah ini laut?
Dan setelah Eric Kin bersembunyi di lautan awan, ketika dia sadar kembali, hal pertama yang dia dengar adalah suara ombak yang berdenging di telinganya. Ketika dia membuka matanya dan mengamati sekelilingnya, dia menemukan bahwa dia sedang mengambang di atas lautan luas. Dikelilingi ombak biru yang mengalir, ujung laut tidak bisa dilihat sekilas. Ini membuat Eric Kin terpana. Jatuh dari puncak gunung, akhirnya lari ke laut tak berujung, yang merupakan sedikit perubahan. Adapun Rain, Norman Yang atau tetua Jing dan lainnya, bahkan jika Eric Kin menyebarkan kerohanian, tidak satupun dari mereka yang bisa ditangkap. Belum lagi orang-orang ini, bahkan jika dia melepaskan kerohanian, dia bahkan tidak bisa melihat seorang kultivator. Jelas tempat ini tidak kecil, dan setelah memasuki tempat pusaka ini, kultivator juga diteleportasi ke lokasi tertentu. Namun, si tua serakah mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada satu tempat pusaka, dan 3 puncak bintang ini hanyalah 3 pintu masuk, jadi aku dapat bertemu Vinola dan yang lainnya segera. Eric Kin menoleh dan mengeluarkan giok slip transmisi suara untuk menghubungi semua orang yang dia kenal. Namun sayangnya, semua orang yang dia hubungi tidak berada dalam lingkup slip giok. Eric Kin melihat cincin kuno itu lagi. Saat ini, di dalam cincin, peta dunia jalan surga tidak berubah, tetapi posisinya sendiri telah membuat lompatan besar ke depan, sekarang lebih dekat ke tengah. Bergantung pada situasinya, ini masih dunia jalan surga, dan bukan karena kultivator dikirim ke ruang lain, tetapi memang jauh dari lokasi sebelumnya. Dan Eric Kin memperhatikan bahwa di peta dunia jalan surga, poin bintang baru muncul saat ini, membimbing arahnya, tetapi dia tidak tahu apa arti poin bintang itu. Setelah memastikan lokasinya, Eric Kin membalik telapak tangannya, mengaktifkan kapal terbang cahaya ungu, dan memutuskan untuk menuju tanda poin bintang di peta. Apapun yang terjadi, selalu benar untuk mengikuti petunjuk Dewa Bintang terlebih dahulu. Setelah terbang selama beberapa jam, perasaan Eric Kin tentang wilayah laut ini telah berubah dari sedikit segar menjadi sedikit mati rasa. Mengapa tempat ini terasa seperti gurun pasir kuning lainnya? Di padang pasir sebelumnya, Eric tidak bisa melihat pemandangan lain kecuali pasir kuning setelah terbang selama lebih dari 10 hari. Dan di tempat ini, sudah beberapa jam berlalu, dan hanya ada air laut di antara langit dan bumi. Kadang-kadang terlihat beberapa objek yang menonjol, tetapi tidak bisa disebut pulau kecil, hanya bisa disebut terumbu karang. Tempat ini terlihat sangat aman. Satu-satunya hal yang berbeda dari gurun pasir kuning adalah tidak ada monster iblis yang padat di daratan lautan ini. Mereka tidak akan menyerang Eric Kin selama pelariannya. Di bawah air laut, Eric Kin juga turun untuk menyelidiki sekali. Di daerah perairan dangkal, hanya ada makhluk laut biasa seperti ikan yang berenang. Sama seperti lautan biasa, tidak ada monster iblis yang terlihat. Sedangkan untuk wilayah laut dalam, itu memberi Eric Kin perasaan yang sedikit berbahaya. Dia belum pulih, jadi tidak terburu-buru menghadapi bahaya. Selama beberapa jam ini, Eric Kin tentu saja tidak menganggur. Pada pameran transaksi, robekan peta yang didapat Eric Kin dari wanita jangkung kurus itu adalah peta gunung. Setelah kedua peta itu menyatu, dia mendapatkan permata bintang pemadu. Dia segera menggabungkan kedua peta itu menjadi satu. Namun, sebelumnya ada fusi yang salah, yang memakan waktu 2 hari penuh. Kali ini Eric Kin memiliki pengalaman. Dilihat dari postur fusi, khawatirnya akan sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 2 hari. Apalagi si tua serakah samar-samar mengatakan bahwa robekan peta berguna di tempat pusaka.
Eric Kim juga penasaran dengan informasi seperti apa yang akan diberikan kepadanya setelah penggabungan robekan peta. Fusi robekan peta berjalan dengan baik, satu-satunya penyesalan adalah mutiara fusi bintang ini tampaknya harus terus-menerus menyerap semacam aura bintang dari segala arah di dunia untuk membantu fusi. Bersambung.